Di session ini kita kan kemarin sudah ngobrol banyak tentang sharing mamah, perjalanan mamah, dan kemudian dari teman-teman itu yang sempat nonton, rekan-rekan yang sempat nonton semua cukup komentar yang masuk cukup menggembirakan, artinya membuat mereka itu surprise bahwa mama di usia yang cukup lanjut, usia ke 84 ya, tetap masih produktif. Selain produktif, segar bugar, dan dengan segala kegiatannya yang bagi mereka, dan termasuk yang mama yang saya selalu bilang itu, sharing mama berikan itu juga bermanfaat. Nah, kali ini di session kali ini yang ya cukup singkat, tapi saya coba pakai untuk mengelaborasi kira-kira dari respon-respon yang masuk tentang produktivitas mamah di usia lanjut, terutama saat ini sudah di tahun 2022 masuk ke 84, tetap produktif. Kira-kira mama bisa cerita apa yang faktor-faktor apa atau tips-tips apa yang bisa dibagikan untuk kita? Ya, meliputi beberapa faktor, tetapi itu bukan baru pada akhir-akhir, pada sudah usia tua baru dilaksanakan. Itu sejak muda sebenarnya kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan, sehingga Oke. akibatnya itu dirasakan sekarang. Oh, sejak muda itu bisa sejak kapan? Ya, sejak mahasiswa, kemudian sesudah itu Terus berlanjut ya. berlanjut sampai Saat sekarang. ini. Wow. Sejak mahasiswa berarti umur 19, Antara antara 20 ya. 19-20 tahun. Oh ya, kalau boleh tahu mulai terkait dengan nanti kita bisa elaborasi ke beberapa faktor, tapi saat itu udah mulai apa kegiatan apa? Ya, yang terutama tuh kegiatan olahraga ya. Kalau waktu mahasiswa itu mungkin kegiatan olahraga yang biasa dilaksanakan, karena waktu itu kita semua harus bersepeda. Jadi pagi-pagi sudah bersepeda untuk ke kampus, kemana-mana pun yang dipakai itu adalah sepeda. Kalau saya, Mama kan pernah kuliah waktu itu pada tahun 1960-an ya. Ya. 60-an itu kebetulan di dua kota berbeda. Itu kalau saya mencatat itu kan kota-kota dingin atau kota-kota pegunungan. Ya, Berarti datarannya tinggi. datarannya Itu yang mungkin jadi faktornya ya. terutama waktu di Malang itu ke kampusnya ya memang harus ya genjot. Oh, di Salatiga juga. Di Salatiga juga kan. Jadi yang tadi saya katakan itu di dua kota yang daerah pegunungan itu kan kontur datarannya itu maksudnya kontur kotanya itu tidak dataran aja, tapi kan ada yang naik, ada yang turun, naik, Jadi, turun. naik sepeda ya itu. Kemanapun kami pergi itu sepeda lah yang menjadi kendaraan utama. Oke. Nah, itu berarti itu baru, makanya ini kita sudah mulai masuk kegiatan yang apa? Yang boleh dikatakan rutin ya, Ya. setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Selama sepeda itu, apakah ada olahraga lain yang juga rutin? Waktu sepeda itu ya mungkin mahasiswa belum terlalu banyak. Ya ada ya jalan, tetapi tidak rutin seperti sesudah itu. Lebih banyak joggingnya. Joggingnya. Kalau itu waktu mahasiswa sempat ini nggak? Kan biasanya kalau mahasiswa kan ada volley Ada. atau Ya ada. atau tenis. Mahasiswa Atau belum mahasiswa ya? tenis. Mahasiswa belum tenis. Volley? Voli ya ada. Oh, tapi Tapi ekstrakurikuler ya? Tapi tidak sering gitulah. Kalau ada pertandingan baru kita persiapan untuk itu. Jadi mungkin kalau Tapi tetap suka olahraga gitulah. Nah, ini menarik karena saya perhatikan waktu saat sudah mulai bekerja, baru Mama menekuni olahraga tenis. Ya, Olahraga tenis dan juga jogging. jogging. Nah, kedua olahraga itu memang olahraga yang ditempuh sebagai olahraga, bukan alat untuk, kalau sepeda kan tadi kan meskipun olahraga tapi kan sebetulnya untuk transportasi. Ya. Jadi kalau yang mulai baru bersungguh-sungguh untuk berolahraga setelah kerja. Bekerja.
setelah kerja ya. Tenis itu rutin lah, minimal 2 kali seminggu. Ya, saya mencatat waktu saya kecil, saya masih ingat sekali kegiatan tenis orang tua saya, baik mamah atau papa, itu memang jadi olahraga yang rutin dan sekaligus menyenangkan. Karena menyenangkannya itu begini, menyenangkan begini itu maksudnya selain olahraga banyak ada beberapa kegiatan yang kami, maksud saya orang tua saya bersama teman-teman perkumpulan tenisnya itu melakukan pertandingan persahabatan di berbagai tempat luar kota. Itu yang Sering kali. ya. Kalau yang saya mencatat sekarang ya, sebagai anak kecil itu saya merasa ya senang kan kayak kita jalan-jalan. Tapi itu sebetulnya olahraga sambil refreshing ya. Sambil refreshing. Betul kan? Ya, yang olahraga termasuk karena pertandingan. Oh iya, jadi benar-benar sungguh. Tapi dan pertandingannya juga ya namanya tenis bukan ada single, ada double, terutama single yang berat. Oh Ikut iya. pertandingan. Oh ya, single ya waktu itu Single. ya. Saya ingat Single, double, mix itu selalu. Dan yang saya selalu ingat ya, bagi anak kecil kan saya dulu jalan-jalan untuk keliling kota, masih di satu provinsi ya, di berbagai kota itu cukup sering. Dan di sisi lain berarti tentang memperluas jaringan pertemanan juga ya. Memperluas pertemanan. Waktu itu ada organisasi tenis, jadi kita saling berhubungan dengan daerah lain. Ya, makanya waktu itu tuh cukup intens kok. Jadi artinya kalau sekarang sih karena ada internet itu kan terhubungnya kan lebih cepat. Tapi waktu saat itu juga cukup intens, kami anjang sana ke satu kota ke kota lain yang sebetulnya cukup jauh gitu. Ya. Oke, terus kemudian jogging. Selain tenis, jogging. Jogging itu rutin, maksudnya tiap hari, tiap pagi ya. Tiap pagi dan 4:30 sudah keluar dari rumah, 4:30 pagi. 4:30 pagi. 4:30 pagi masih berjalan kaki menuju ke alun-alun. Itu seingat saya mungkin 2 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 2 kilo ya, 2 kilo. Masih jalan di alun-alun. Masih jalan sampai di alun-alun, baru jogging 12 putaran tanpa berhenti. Oh, okay. Itu masih sampai alun-alun itu kayak semacam simpang 5. Ya, kalau kita mungkin itu masih dilakukan kegiatan itu sampai sekitar usia di atas 50-an lah. Antara 50-60 ya. Antara 50-60. Dan itu baru kemudian kembali hanya jalan pagi. Ya, baru olahraga ringan jalan pagi. Tetapi juga jalan pagi juga bukan setengah jalan pagi, itu kadang-kadang 1,5 sampai 2 jam. Oke. Kalau tenisnya sampai kapan? Tenisnya tuh sebenarnya 50 kok. 50 ya. Tapi waktu itu sebenarnya masih suka tenis, tetapi karena punya jabatan. Oh iya. Sehingga padahal jam tenis itu adalah jam kerja. Dan lapangan tenisnya itu di tengah-tengah kampus, jadi kan kelihatan kalau jam kerja kok tenis. Sebetulnya bukan jam kerja sih, seingat saya itu sore. Ya, tapi sore jam 3 ke jam 5. Tapi kan cuma ibu saya karena waktu itu mengampu menjabat di kampus, mungkin tidak enak. Bukan tidak enak, mungkin pada jam-jam itu ada meeting, ada apa yang sehingga tidak sempat. Kalau sebagai dosen saat itu kan bisa diatur, artinya kuliahnya, pengaturan jam kuliah. Mungkin itu yang menyebabkan karena tugas. Itu karena tugas ya. Tapi jogging tetap jalan terus. Terus kemudian jogging sampai sekarang ya kalau jalan. Sesudah kalau jogging terakhirnya kapan? Jogging itu ya kira-kira 60-an. 60, mulai habis itu mulai jalan ya? Ya mulai jalan. Sampai saat ini. Sampai sekarang ini. Dan sekarang ini bukan hanya jogging, namun juga sepeda statis. Bukan jogging, jalan pagi. Jalan pagi. Sepeda statis. Dan aerobik. Sepeda statis itu tiap pagi.
pagi Tiap karena pagi sepeda statis. dan aerobik. Aerobik tiap pagi juga. Aerobik pagi. Waduh, Dan saya berarti harus, mungkin rekan-rekan juga yang masih muda, kita harus belajar karena Mama 84 tahun sampai saat ini masih bersepeda statis tiap pagi, dan juga apa tadi? Senam aerobik Zumba apa itu ya? Aerobik ya. Senam aerobik ya. Aerobik dan juga apa? Sebelum COVID itu kan juga ada kelompok. Oh dulu kalau sebelum COVID. pandemi, itu ada perkumpulan yang untuk senam aerobik bersama lansia itu onsite. Kalau sekarang karena situasi pandemi, jadi lewat online di YouTube kan banyak. Jadi mungkin menginspirasi juga bagi kita, kalau tidak punya waktu atau mengeluh karena tidak ada sarana, kita masih punya gadget yang kita gunakan ini, dan kita bisa mengakses misalkan senam aerobik di YouTube, dan kita bisa melakukan secara mandiri di rumah. Asalkan punya niat, ada niat, kemauan, bisa. Tapi tidak sesering juga berenang, meskipun berenang. Iya, saya ingat berenang. Waktu berenang itu berarti efektif mulai kapan sampai umur berapa sampai ya mungkin antara 40-an sampai 50-an gitu. 40-an 50-an ya. Oke. Masih berenang. Soalnya ibu saya ini pasti harus bisa berenang karena dulu rumahnya itu di depan pantai. Ya. Sekitar berapa? 6 meter ya? Ya, 6 meter dari pantai. 6 meter dari pantai. Jadi rumahnya jalan terus pantai. Ya. Di Maluku, di Ambon ya? Ambon itu ya. Tadi kita udah bicara tentang olahraga. Berarti itu tips salah satu yang membuat fresh dari tubuh. Juga ini terkait saya mau masuk ke kira-kira fresh lain yang selain tubuh, pikiran, itu terhadap kegiatan-kegiatan yang di luar rutinitas. Ya, kegiatan di luar rutinitas. Dari kuliah, sejak kapan lah maksudnya? Ya sejak kuliah sudah ikut kegiatan rutinitas, misalnya ekstrakurikuler gitu ya? Ekstrakurikuler, paduan suara. Pernah ikut pramuka, pimpinan pramuka. Pandu. Pimpinan pramuka itu waktu mahasiswa. Tapi waktu sekolah menengah? Kalau sekolah menengah tidak diwajibkan. Tapi ketika mahasiswa harus ketika dosen memimpin mahasiswa, ketua rencana. Oh iya, saya ingat. Itu waktu kalau nggak salah bukannya waktu menjabat? Tidak, itu terpisah dari menjabat. Terpisah dari menjabat. Iya, saya ingat itu, ketua Pandega. Ketua rencana. Iya. Maksudnya untuk pramuka di perguruan tinggi ya. Oke, terus paduan suara tadi. Nah, satu hal lagi. Ini kegiatan tadi kan kita sempat bicara kegiatan olahraga dari mulai mahasiswa, jogging dan sebagainya sampai saat ini ya. Maksud saya jalan pagi sampai saat ini. Nah, ibu saya ini paduan suara itu sampai saat ini masih paduan suara. Bisa lihat di YouTube deh. Jadi saya teringat begitu ibu saya kaget juga. Oh, ibu saya ternyata paduan suaranya itu sejak mahasiswa sampai saat ini, sampai umur 84 tahun masih paduan suara. Dari mulai waktu mahasiswa kami sering konser keliling kota juga seperti tenis. Oh, jadi pengalaman lain ya? Ya, konser. Jadi tapi masih satu provinsi atau sudah sampai satu provinsi. Satu provinsi. Oh, karena kalau nggak salah pengenalan perguruan tinggi ya? Ya, pengenalan perguruan tinggi. Jadi kami harus keliling. Itu tuh berarti ke institusi universitas atau institusi lain? Tidak terbatas universitas. Bisa terbuka untuk umum, tapi saling memperkenalkan. Artinya di tempat yang umum. Jadi kalau saya lihat itu berarti Mama termasuk orang yang suka suasana baru ya? Ya. Kalau lihat dari kegiatan, banyak kegiatan yang dilakukan itu banyak bertemu dengan orang baru. Suka sesuatu yang baru dan ya itu terutama karena suka sesuatu yang baru. Berarti ini satu hal
suka sesuatu yang baru itu merangsang Membuat pola pikir kita, bagaimana kita bersikap, bertindak dengan suasana yang baru itu membuat kita juga bersatu berpikir. Yang kedua juga kita untuk apa melakukan sesuatu yang baru juga, penyesuaian namanya atau adaptasi. Dan dari penyesuaian atau adaptasi kita akhirnya melangkah sesuatu mungkin level-level yang baru. Meskipun level-level yang baru yang kita hadapi itu mungkin tantangannya kan beda sama orang yang sudah, kalau orang bahasa saat ini kan berada di comfort zone. Karena kita keluar itu berarti hal-hal yang baru, itu berarti yang membuat pikiran fresh. fresh selalu Oh, oke. dan hati senang. Hati senang. Itu mungkin hati senang nanti kita akan bahas di sesi lainnya. Tapi memang itu tadi kenapa saya mulai masuk ke menggali ke kegiatan apa di luar rutinitas itu, karena memang kegiatan di luar rutinitas itu kan kalau kita berada di rutinitas itu karena kita mengalami sesuatu yang dengan challenge atau tantangan, beban yang tidak ringan, dan frekuensinya juga kadang-kadang pada satu saat tertentu kita terlalu overload dan sebagainya. Namun kalau kita menyisihkan waktu untuk hal-hal yang lain, artinya pikiran kita juga ikut calm down atau menjadi lebih tenang gitu kan. Menjadi lebih tenang, lebih refresh, mampu untuk berpikir, untuk melakukan sesuatu yang baru gitu kan. Oke. Terus kemudian, nah menariknya, tadi kan saya sempat katakan, ibu saya ini tahun 2019 itu sempat ikut semacam kegiatan pertemuan, itu paduan suara atau yang di Sumatera Utara, Bukan paduan suara, organisasi. organisasi ulang tahun organisasi secara nasional itu 2019 berarti umur 82. Belum. 81 ya? 2019 ya masuk 81. Ya, 81. Jadi sampai 81 sebelum pandemi, kegiatan yang dilakukan dari muda tetap masih dilakukan. Ketemu orang baru juga. Sebenarnya rencana tuh tahun 2020 tuh kita mau keluar kota juga. Cuma kan ya, pandemi. Ya. Tapi yang saya mau katakan itu berarti kalau dilihat dari pattern atau polanya ibu saya itu, apa yang dilakukan dari muda, kegiatan yang mencari sesuatu yang baru, entah itu teman baru, suasana baru, dan juga belajar hal-hal yang baru. Termasuk saya masih ingat 2019 itu waktu itu mulai kursus lagi kan, kursus lagi itu belajar bahasa Perancis. Artinya suasana yang sama sekali baru dibandingkan latar belakangnya profesi ataupun hal yang lain. Itu 2019 berarti umur 81 juga. Ya. Belajar kursus bahasa Perancis. Dan ketemu, nah dari sini kita udah mulai masuk lagi nih. Dengan yang menariknya itu kan tahun 2019 masuk kursus online, kursus onsite. Ya, onsite karena pandemi nanti ada kursus-kursus online di tahun 2020. 21 ya. Yang menariknya kursus yang diikuti pada umur 81 di tahun 2019 itu kan umum. Dan teman atau peserta kursus lainnya itu jauh lebih muda. Nah, ini pertanyaannya, apakah itu juga membuat semangat muda? Ya, sebenarnya yang membuat semangat muda tuh karena ketika saya mengambil subjek baru, mengikuti kuliah, itu teman sekelas itu selisih 20 tahun. Karena saya sudah bekerja, berarti sebelum jauh, saya ingin menjelaskan, ibu saya itu setelah mengikuti S1 pada tahun 1965, kemudian pada tahun 1975, 65 lulus S1, bekerja sebagai dosen, terus pada tahun 1975 masuk untuk ngambil
subjek atau S1 bidang lain, sehingga waktu itu seperti yang tadi ibu saya jelaskan, waktu itu sambil mengajar. Selama sambil mengajar sudah dosen, dan teman kuliahnya itu bedanya 20 tahun. 20 tahun. Jadi ini masih relate atau masih berhubungan dengan pertanyaan tadi saya sebelumnya, yang pertanyaan saya pertama itu 2019 kan umum, berarti rentangnya jauh lagi. Karena kan 81 tahun, padahal di kelas itu mungkin bisa rentangnya ada 40 tahun dan sebagainya. Nah, itu kembali tadi, selain tadi Mama mengatakan itu sesuatu yang baru, kira-kira dengan bergaul dengan orang-orang muda, itu apakah juga memang tergantung penyesuaian diri. Awet muda. Ya, penyesuaian diri. Kalau kita mau menyesuaikan diri dengan mereka yang muda, ya gampang. Oh iya. Jadi gampang. Jadi bukan jadi beban ya? Bukan jadi beban, gampang. Enjoy. Dan bisa kita belajar bersama, bergurau bersama, sehingga tidak merasa beda begitu, tidak merasa beda. Dan menariknya sampai sekarang grup itu. Ibu saya itu kan praktis waktu kuliah masuk 1975. Pas perkuliahan itu ibu saya relatif dekat dengan dua angkatan 1975 dan angkatan 1976. Jadi bonus dapat dua angkatan, dan kedua angkatan itu sampai sekarang itu terbina persahabatan yang 20 tahun lebih muda. Jadi ini mungkin menjadi cerminan atau kita merefleksikan ke diri kita ya, bahwa kehidupan kita selama kita sekolah, kita kuliah, itu bisa, kalau kita membina hubungan itu sampai sekarang itu bisa menjadi pertemanan yang terus. Ibu saya membuktikan, ibu saya yang bahkan 20 tahun lebih tua masih bisa sampai sekarang bersahabat. Dan kemudian setelah bekerja pun pada tahun 1994 kemudian ditempatkan di unit yang koleganya unit baru. Koleganya itu adalah bekas mahasiswa. Itu kira-kira 20 tahun juga? Ya. Oh. sekitar itu 15-20 tahun karena. Oh, menarik ya. Jadi kalau di ibu saya kan setelah ngambil S1 di bidang lain, yang sebelumnya S1 sejarah, kemudian S1 bahasa Inggris, kemudian kedua-duanya jadi dosen di departemen itu. Namun di departemen itu di departemen tadi program itu yang bahasa Inggris sama sejarah itu masih ada kolega yang sebaya, benar kan? Yang waktu sejarah dan bahasa Inggris. Oh ya. Ya masih sebaya. Bukan sebenarnya juga. Ya masih sebaya. Deket lah. Jarak selisih ya mungkin sekitar 10 ya, tahun ada. Ya masih deket. Tapi begitu masuk ke program baru yang sudah mungkin itu kalau nggak salah rilisnya program itu tahun 1990 ya. Sekitar. Ya 1990. Sekitar itu. Nah itu masih ibu saya masih diperbantukan, masih dibutuhkan di program itu, dan diisi oleh dosen-dosen yang muda. Jadi sampai bergaul dengan dosen muda ini sampai dengan 2010 ya. Nah, karena 2010 part time kan sudah jadi part time. Nah, jadi part time itu berarti kan pensiun terus kemudian diangkat sebagai part time ya. Tenaga tidak tetap. Jadi tapi waktu menjadi tenaga tetap ya itu Wah, berarti koleganya. Cukup ini ya, pengalaman yang cukup lengkap, komplit. Artinya mulai dari kuliah dengan yang muda, terus kemudian bekerja dengan yang muda, sampai sekarang untuk kursus apapun dengan yang muda lagi. Oke. Nah, itu tadi kan kita bicara tentang olahraga, kita bicara tentang aktivitas alternatif di luar rutinitas, terus kemudian ada faktor-faktor lain yang cukup membantu atau menunjang untuk semangat muda dengan relasi dengan orang-orang muda. Nah, kira-kira dari semua itu ada faktor lain nggak? Artinya mungkin hubungan spiritualitas terhadap keberadaan Mama, kesegaran, fresh,
Yang penting produktif itu sampai sekarang? dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus bersyukur dengan keadaan yang ada. Oke. Jadi jangan ngoyo. Oh ya, Jangan ngoyo. ya. Nah sebelum sebelum lebih lanjut, ngoyo itu apa ya namanya? Jangan memaksakan atau ngotot gitu. Soalnya kadang-kadang kalau ngotot belum waktunya, nanti malah akhirnya kepikiran, terbebani adalah mukanya jadi kayak terbebani terus dengan ambisi dan sebagainya gitu ya. Oke. Jadi bersyukur, berserah karena segala sesuatu, artinya semangat yang diberikan itu adalah bukan usaha sendiri tapi usaha dari pemberian dari Tuhan. Jadi kalau kita bersyukur, kita tidak perlu takut apapun yang akan terjadi. Ya, satu lagi yang saya teringat kenapa salah satu rasa syukur Mama sampai 84 tahun ini sehat ya. Yang saya ingat ya, Mama ini jarang masuk rumah sakit. Itu yang saya ingat. Kalau yang pernah masuk rumah sakit itu satu kali itu saya ingat itu biasanya karena forsir. Ya, karena forsir dan kemudian lambung, asam lambung. Ya, maksud saya forsir itu forsir, terus lupa makannya keganggu, jadi daya tahan. Itu aja yang saya ingat. Yang saya ingat aja. Jadi yang membuat bersyukur tuh saya langsung keinget itu gitu. Sampai sekarang sehat. Artinya ya Tuhan itu berkat Tuhan gitu loh. Yang saya katakan itu. Jadi memang selalu harus berpikir positif. Harus berpikir positif. Jadi tidak ada beban apapun di hati. Itulah yang membuat mungkin sampai sekarang itu ya karena tidak ada beban lah. Terus berpikir positif kira-kira hubungannya dengan tulus artinya enggak? Ya tulus artinya orang mau berkembang atau mau apa itu kan sebetulnya terserah di situ ya. Artinya positifnya itu juga kadang lihat orang lain maju, orang-orang itu punya berkatnya sendiri-sendiri. Nanti kita juga punya berkatnya sendiri-sendiri. Jangan terlalu mikirin kok di sana kok dia begitu. Itu mungkin juga salah satu faktor itu. Bukan berpikir negatif seperti itu kan? Oke. Itulah kira-kira faktor-faktor. Yang paling pokok itu ya bersyukur dan berserah. Dan ada satu hal yang saya catat ya. Ibu saya kan tadi KUR, ya kan? KUR dari muda sampai tua. Di masa saat ini pun ibu saya KUR itu bukan hanya untuk kegiatan alternatif untuk di luar rutinitas, namun juga terhubung dengan aspek yang terakhir ini secara spiritualitas. Artinya KUR Mama itu KUR-nya saat ini itu di gereja. Jadi virtual. Ya, maksudnya kegiatan KUR gereja atau paduan suara gereja. Jadi sebetulnya ungkapan rasa syukur Mama disalurkan lewat kegiatan KUR syukurnya ke Tuhan. Begitu kan? Sampai tadi siang. Tadi pagi KUR. Tadi siang KUR yang. Nah, sekarang karena pandemi, jadi modelnya itu KUR itu direkam, terus kemudian dikumpulin, nanti diedit jadi satu untuk masuk di kebaktian itu untuk kebaktian minggu. Ya, kebaktian minggu itu mungkin minggu keberapa ada gitu ya. Ada gilirannya gitu kan. Kira-kira ada lagi sebelum? Saya kira itu aja mungkin ya. Itu aja. Itu udah mulai cukup lengkap. Ya. Jadi terima kasih Ma. Ya. Dan juga itu saya sempat berpikiran untuk mengundang Mama saya untuk berbicara tentang sesi ini karena aspek untuk bagaimana kita tetap produktif di lansia di usia lanjut ini, jangan sampai kita berpikir bahwa kegiatan mempersiapkan untuk produktif di usia lanjut itu jangan kita berpikir nanti aja.
Oh, ya satu kan? hal yang Gitu. tadi lupa, sampai saat ini pun masih giat melakukan kegiatan yang jasmani, sapu pagi Oh iya, sapu, dan tentang tangan ngurus apa tanaman-tanaman itu juga benar ya. rutin. Betul. Itu berarti itu masuk tadi kegiatan alternatif di luar rutinitas. Gitu. Rutinitas itu artinya bukan itu memang dilakukan setiap Tiap pagi, pagi. tapi itu kan sebetulnya kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa Apa? kan gitu. Itu yang sebetulnya ini. Ada lagi? Sudah gitu aja. Ya. Jadi ini sekaligus sharing ini juga membuka mata kita untuk yang muda bahwa seberapa jauh kita ingin di 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, 30 mendatang, itu juga tidak lepas terhadap Dari masa apa lalu. yang kita lakukan Pada sebelumnya. Kalau kita belum melakukan yang sebelumnya, kita masih punya kesempatan saat ini kita untuk melakukannya. Sehingga apa yang kita termasuk makin tua kita juga harus lebih bijak, makin bertambah umur kita harus juga mengkontrol diri. Kontrol diri itu maksudnya begini, kalau dulu kita waktu masih muda kita kuat, kalau sudah umur sudah bertambah kita harus kontrol diri, kita jangan forsir itu aja. Karena tadi kadang kalau kita forsir kita merasa masih kuat seperti masih 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, jangan sampai kita memaksakan tubuh yang seharusnya kita bisa rawat tapi kita paksakan untuk bekerja keras. Sebetulnya kehidupan kita kan seperti irama. Ya, Ada saatnya kita mengalir, ada saatnya kita berhenti beristirahat, ada saat kita mengalir lagi. Dan yang jelas kehidupan kita itu bukan hanya mengalir, tapi juga bermanfaat juga bagi banyak orang. Mungkin terima kasih Mah untuk sharingnya, dan kita akan obrolan untuk sesi-sesi berikutnya kita bisa simak di edisi mendatang.